Pasar Cikampek pagi itu seperti biasa dipenuhi suara tawar-menawar, aroma bawang goreng dan deretan terpal warna biru yang menaungi ratusan lapak. Tapi ada satu hal yang membuat suasana tegang. Kehadiran Dadan, preman pasar yang terkenal tak segan menyulut keributan. Badannya kekar, suaranya lantang, dan tatapan matanya seperti bara api yang siap membakar siapapun yang menentang. Di tangan kanannya menggantung gelang besi, konon bekas rantai rem truk, yang sering ia ayunkan ke bangku-bangku dagangan hanya untuk menagih uang keamanan yang tak seberapa. Dadan bukan hanya menebar ancaman, tapi juga ketakutan. Ibu-ibu penjual sayur selalu menyiapkan uang recehan khusus untuknya. Pedagang pakaian melipat dagangan lebih rapi bukan karena pelanggan, tapi karena takut disemprot Dadan yang bisa tiba-tiba datang marah-marah. Setiap beberapa langkah di pasar, cerita tentang preman ini berbisik dari satu mulut ke mulut lain. Tapi semua cerita berubah ketika satu pedagang muda membuka lapaknya di ujung lorong paling bising, dekat los daging. Namanya Rizky. Ia baru 24 tahun, berwajah tenang, berkacamata tipis, dan tubuhnya kurus namun tegap. Ia datang dari Karawang dengan modal warisan gerobak soto milik almarhum ayahnya. Soto dagingnya harum semerbak. Kaldu beningnya menggoda siapapun yang lewat. Tapi bukan sotonya saja yang bikin orang penasaran, melainkan keberaniannya membuka usaha di zona merah, tempat Dadan biasanya duduk santai sambil memaki pedagang yang tak membayar jasa keamanan. Hari pertama Rizky jualan, Dadan datang dengan gaya khasnya, tangan di pinggang, mata melotot. Anak baru, tahu aturan, kan? Katanya sinis. Tapi Rizky hanya tersenyum dan menjawab, saya cuma dagang, Bang. Kalau butuh soto, saya traktir. Kalimat itu seolah merontokkan arogansi Dadan di depan banyak mata. Orang-orang pasar yang biasanya menunduk saat Dadan lewat, hari itu mulai mengintip. Ada harapan kecil yang tumbuh, dan semua berpusat pada pedagang soto muda itu. Namun, Dadan tak tinggal diam. Ia merasa harga dirinya diinjak. Sore hari, saat pasar sepi, ia menyuruh anak buahnya merusak bangku plastik milik Rizky. Tapi anehnya, keesokan harinya Rizky tetap buka, bahkan membawa kursi tambahan dan membagikan soto gratis kepada tetangganya. Kalau hati kita ikhlas, dagangan pasti laris, katanya pelan saat seorang tukang sayur bertanya kenapa ia tak marah. Cerita tentang Rizky makin menyebar. Ia jadi pusat perhatian. Tapi yang tak diketahui banyak orang adalah bahwa Rizky punya pelatihan bela diri sejak kecil. Ayahnya dulunya pelatih pencak silat di kampung. Dan di balik laci gerobak sotonya, ada sebilah keris kecil berukir sederhana, bukan keris mistis, melainkan simbol warisan ayahnya yang pernah jadi juara kejuaraan pencak antar daerah. Keris itu bukan untuk menyerang, melainkan untuk mengingatkan diri agar tak pernah gentar membela kebenaran. Hari-hari berlalu, dan popularitas gerobak soto Rizky makin melejit. Tidak hanya karena rasa sotonya yang lezat, tapi karena keberanian dan ketenangan yang ia tunjukkan. Ia tidak pernah menghardik balik meski diganggu, tidak pernah membalas hinaan walau diremehkan. Sikap itu membuat banyak pedagang lama perlahan mendekat. Tukang buah, penjual tahu goreng, bahkan tukang parkir mulai menyisihkan uang sekadarnya untuk makan di lapak Rizky. Dari sekadar pelanggan, mereka berubah menjadi pendukung. Dadan mulai gerah. Ia merasa pusat kekuasaannya bergeser. Apalagi ketika ia mendengar bahwa beberapa pedagang yang biasanya memberi uang keamanan, kini justru memberi sumbangan untuk Rizky memperbesar tenda. Kemarahan Dadan meledak ketika ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Rizky mengajari anak-anak pasar cara membuat soto dari nol, dengan cara disiplin. Ia menyuruh mereka bangun pagi, mencatat bahan-bahan, bahkan mencicipi kuah untuk belajar rasa. Ini pasar, bukan sekolah, bentak Dadan satu pagi, menendang satu bangku plastik hingga terguling ke selokan. Anak-anak lari. Rizky berdiri, tenang seperti biasa, lalu mengangkat kursi itu dan membersihkannya. Kita semua bisa berubah, Bang. Asal mau belajar. Ucapnya singkat. Ucapan itu menampar harga diri Dadan yang selama ini berdiri atas ketakutan, bukan hormat. Tapi dalam batinnya, justru makin berkecamuk, karena Dadan tahu,
Ia sebenarnya tak punya siapa-siapa. Ia preman bukan karena kuat, tapi karena terpaksa. Ia dulunya buruh bangunan yang diberhentikan tanpa pesangon. Kekerasan menjadi cara bertahan hidup. Namun egonya masih menang. Esok harinya, saat pasar mulai sepi, Dadan mendatangi Rizky. Kali ini tidak dengan ancaman, melainkan ajakan. Kalau lu bisa bikin orang percaya, gua juga bisa. Tapi gua gak bakal pakai cara lu yang sok suci itu, katanya. Rizky diam, mengangkat termos kuah pelan-pelan ke gerobak. Lalu menjawab pelan, kalau abang punya cara lebih baik, saya dukung. Tapi kalau cuma mau balas dendam, abang akan terus berputar di tempat yang sama. Ucapan itu menyentak Dadan. Tapi ia tetap pergi dengan langkah cepat, pura-pura tak peduli. Dalam dadanya, dendam dan rasa malu bertarung hebat. Ia mulai menyusun rencana. Ia tahu Rizky bukan petarung biasa. Maka ia mencari lawan tanding. Ia mendatangkan 2 orang dari luar kota, preman profesional yang biasa menjadi penagih di kawasan pabrik. Rencana Dadan, permalukan Rizky di depan pasar, buat dia tak punya muka lagi untuk dagang. Kabar akan adanya keributan tersebar cepat. Pedagang mulai berbisik. Banyak yang takut. Ada yang menyarankan Rizky tutup sebentar, menghindar. Tapi Rizky hanya tersenyum. Kalau kita kabur dari kebenaran, kita akan terus dikejar rasa takut. Hari yang ditunggu tiba. 2 orang bayaran Dadan berdiri di depan gerobak Rizky, bertubuh besar, penuh tato. Tapi anehnya, Rizky tetap melayani pembeli, seolah tak terjadi apa-apa. Bahkan ia menyajikan soto untuk mereka. Silakan, cobain. Gratis. Salah satu dari mereka menumpahkan mangkuk ke tanah, lalu menendang gerobak Rizky hingga miring. Tapi Rizky bergerak cepat, lebih cepat dari yang diduga. Ia menahan tangan pria itu, lalu memutar lengannya ke belakang dalam hitungan detik. Satunya lagi mencoba membantu, tapi Rizky menghindar, menjatuhkan pria itu dengan sapuan kaki yang bersih dan teknik sempurna. Kerumunan pasar bersorak, tapi Rizky tidak tersenyum. Ia hanya mengambil kembali keris kecil dari laci gerobaknya, menunjukkannya di hadapan Dadan yang menonton dari kejauhan, seolah berkata, "Saya tak takut, tapi saya juga tak ingin menyakiti." Setelah kejadian itu, suasana pasar Cikampek berubah drastis. Orang-orang yang biasanya diam dan tunduk mulai berbicara. Pedagang mulai saling menyapa dengan lebih ramah. Yang biasanya takut-takut menjual dagangan di lapak pinggir kini berani mengambil posisi tengah. Semua orang tahu, keberanian satu orang bisa menyulut perubahan besar. Dan Rizky adalah pemicu perubahan itu. Tapi bukan tanpa risiko. Ia tahu, Dadan belum selesai. Ego seorang penguasa lama tidak akan runtuh hanya dengan kekalahan 1 hari. 3 hari setelah pertarungan singkat itu, Rizky menemukan gerobaknya rusak parah. Kuah soto tumpah ke tanah, kaca pecah, dan pisau-pisau dapur hilang. Tapi tidak ada amarah di matanya. Ia hanya menatap tenang, mengangkat satu persatu pecahan, dan mencatat dalam pikirannya. Musuh sejati bukan kekerasan, tapi rasa dendam yang tak pernah sembuh. Pagi itu ia duduk diam di lantai, membersihkan gerobak dalam diam. Beberapa pedagang membantu. Tukang parkir membawa kayu pengganti, tukang es batu menyumbang baskom. Semuanya bergerak, bukan karena kasihan, tapi karena terinspirasi. Sementara itu, Dadan justru semakin dihantui. Ia melihat bagaimana lapak-lapak kecil kini memberi space pada Rizky tanpa diminta. Ia melihat bocah-bocah yang dulu takut kini berlari membawa mangkuk soto. Tapi yang paling menyakitkan, beberapa anak buahnya mulai mendekati Rizky dan menawarkan diri untuk bantu jaga kebersihan sekitar. Rizky baik. Bang, dia ngajarin kita bikin mie juga. Biar kalau gak bisa sekolah, bisa dagang, kata salah satu dari mereka. Dadan tidak menjawab. Ia hanya menggenggam erat bekas rantai di tangannya. 2 hari kemudian, sebuah kejadian mengubah segalanya. Seorang ibu hamil pingsan di lorong pasar karena kelelahan. Orang-orang bingung.
Tapi Rizky sigap. Ia membawa air putih, mengipasi sang ibu, lalu mengangkatnya ke becak dan mengantar ke puskesmas. Ia tak pamit, tak mencari pujian. Tapi seseorang merekam kejadian itu, dan video itu menyebar luas di media sosial. Judulnya, Pedagang Soto Muda, Pahlawan Diam di Pasar Cikampek. Komentar mengalir deras. Pujian datang dari mana-mana. Wartawan mulai berdatangan. Tapi Rizky tetap sama. Ia hanya bilang, "Saya cuma manusia biasa. Kalau bisa bantu, saya bantu." Saat Dadan melihat video itu, ia tak bisa menahan air mata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bukan kalah, tapi kalah sebagai manusia. Ia sadar, selama ini ia berdiri bukan untuk membangun, tapi untuk menindas. Dan kekuatan sejati, rupanya bukan soal siapa yang bisa memukul paling keras, tapi siapa yang bisa bertahan paling lama untuk melakukan yang benar. Malam itu, Dadan berjalan sendiri ke pasar, mencari Rizky. Ia datang tanpa anak buah, tanpa rantai, tanpa suara keras. Rizky sedang membereskan mangkuk. Ia melihat Dadan datang. Hening sesaat. Lalu Dadan duduk di bangku plastik. "Gue gak pernah punya guru. Gak pernah diajarin cara jadi orang baik. Tapi hari ini gue minta satu hal," katanya pelan. Rizky mendekat, duduk di sebelahnya. "Ajari gue bikin soto." Seketika, Rizky menatapnya dan tersenyum. "Mulai besok pagi, Bang, kita belanja bareng ke pasar induk." Pagi itu, matahari belum sepenuhnya muncul di balik langit Cikampek, tapi dua sosok lelaki sudah terlihat berjalan berdampingan menyusuri pasar induk. Salah satunya masih mengenakan baju lusuh dengan bekas tambalan di lengan. Dadan, mantan preman pasar yang dulu ditakuti. Di sampingnya, Rizky, si pedagang soto muda, mendorong troli berisi bawang, daging segar, dan kemangi. Beberapa pedagang yang baru buka menatap heran. Ada yang saling cubit, memastikan bahwa mereka tidak sedang bermimpi. "Bang, pilih tulang kaki sapi yang ini. Kuahnya jadi lebih gurih," ujar Rizky sambil menunjuk bagian tertentu di lapak daging. Dadan mengangguk, serius memperhatikan. Sambil membayar, ia berkata lirih, "Gue dulu gak pernah mikirin beginian. Yang penting dapat duit. Tapi ternyata, ngurus rasa juga butuh hati, ya." Rizky hanya tersenyum. Ia tahu, proses mengubah seseorang bukan tentang mempermalukan, tapi tentang memberi ruang untuk belajar. Dan pagi itu, ruang itu sedang tumbuh di hati Dadan. Sampai di pasar, Rizky langsung mengajari Dadan cara mencuci bahan-bahan. Ia menjelaskan langkah demi langkah. Dari menumis bumbu sampai teknik merebus kaldu agar tidak keruh. Dadan, yang biasanya kasar, kini terlihat canggung memegang sendok. Tapi ia terus mencoba. 1-2 kali tangannya kena percikan panas, tapi tak sekalipun ia mengeluh. "Bang, jangan takut gagal. Soto yang enak itu bukan yang sempurna, tapi yang dibikin dari usaha," ujar Rizky sambil menyendok kuah ke mangkuk. Siang itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dadan membagikan mangkuk soto buatannya ke pengunjung. Rasa kuahnya masih kurang pas, tapi tidak ada yang mengeluh. Semua tersenyum. Ada rasa yang jauh lebih penting daripada bumbu, rasa haru. Seorang pedagang tahu berkata, "Bang Dadan sekarang bukan preman lagi. Dia tukang soto." Semua tertawa. Tapi Dadan hanya tertunduk, tak sanggup berkata apa-apa. Itu tawa paling hangat yang pernah ia rasakan dalam hidupnya. Hari-hari selanjutnya, Dadan benar-benar berubah. Ia membantu membersihkan pasar, mengantar belanjaan ibu-ibu, bahkan membuka lapak sotonya sendiri di ujung pasar, tak jauh dari Rizky. Mereka tidak bersaing, justru saling melengkapi. Rizky lebih ke kuah bening, Dadan mencoba kuah santan. Kadang mereka saling mencicipi, memberi masukan. Dan perlahan, pasar Cikampek punya 2 ikon baru, 2 pedagang soto yang dulunya lawan, kini jadi rekan dalam kebaikan. Kisah mereka menyebar. Media mulai meliput. Tapi yang lebih penting,
Perubahan itu nyata. Jumlah preman menyusut. Anak-anak muda mulai dagang kecil-kecilan. Bahkan pihak kelurahan datang menawarkan bantuan untuk renovasi pasar. Tapi Rizky menolak tampil di depan kamera. Biar mereka yang bersuara. Saya cukup masak dari belakang. Dan Dadan? Ia hanya menjawab dengan senyum ketika ditanya kenapa mau berubah. Karena ada orang yang lebih milih ngajarin gue daripada ngalahin gue. Suatu pagi, cuaca mendung menyelimuti Cikampek. Angin berembus pelan dan aroma hujan mulai mengendap di udara. Tapi di lorong utama pasar, gerobak soto Rizky dan Dadan tetap berdiri tegak, siap menyambut pelanggan seperti biasa. Ada perbedaan di wajah keduanya, semacam rasa tenang yang tak bisa dibeli. Dadan, yang dulu setiap pagi memulai hari dengan teriakan dan ancaman, kini sibuk menyusun tisu dan mangkuk dengan rapi, memastikan semuanya bersih dan siap pakai. Hari itu, Rizky tiba lebih lambat dari biasanya. Langkahnya tertatih, wajahnya pucat. Dadan yang pertama menyadari. Ia segera menghampiri. "Bro, lu sakit?" tanya Dadan khawatir. Rizky mengangguk pelan. "Tadi malam agak demam, tapi kuahnya sudah kubikin semalam." Dadan tak menunggu. Ia segera mengangkat panci besar Rizky dan memindahkan ke gerobak Rizky. "Hari ini, lu istirahat. Gue yang gantiin." Rizky terkejut. "Tapi bang, rasa sotonya bisa beda." Dadan hanya menjawab sambil tersenyum. "Tenang, gue udah latihan tiap hari, ingat." Dan benar saja, hari itu lapak Rizky tetap ramai. Bahkan ada pelanggan tetap yang tak sadar kalau soto yang mereka makan disajikan oleh Dadan. Semua berjalan lancar. Tapi di balik itu, Dadan tak bisa menyembunyikan rasa haru. Dulu, ia berbuat jahat untuk dihormati. Kini, ia merasa dihargai justru karena berbuat baik. Rasanya beda banget. Ya, bantuin orang bukan karena takut, tapi karena peduli, gumamnya dalam hati. Beberapa hari kemudian, sebuah surat undangan datang ke lapak Rizky. Isinya, permintaan dari salah satu sekolah kejuruan untuk Rizky menjadi pembicara motivasi di acara kewirausahaan. Rizky tersenyum kecil, lalu menunjukkannya pada Dadan. "Mau ikut, bang?" Dadan terdiam. "Gue?" ngomong di depan anak sekolah. Rizky mengangguk. Kalau mereka dengar cerita abang, mungkin mereka bisa memilih jalan yang lebih baik dari awal. Setelah hening sejenak, Dadan berkata, "Oke, tapi gue gak mau cuma cerita. Gue mau ajarin mereka bikin soto." Acara di sekolah itu menjadi titik balik besar. Di hadapan puluhan siswa, Rizky menceritakan bagaimana ia membangun usaha dengan sabar dan tidak membalas kekerasan dengan kekerasan. Sementara Dadan, dengan suara agak bergetar, mengaku bahwa ia pernah salah jalan. "Tapi satu orang bisa bantu lu balik arah. Jangan anggap remeh orang baik. Mereka justru yang paling kuat," katanya. Di akhir acara, mereka membagikan soto gratis buatan bersama. Momen itu viral. Tak hanya di Cikampek, tapi sampai ke media nasional. Tapi yang paling berarti, bukan sorotan kamera, melainkan perubahan nyata di kehidupan orang-orang pasar. Preman-preman lain mulai ikut berubah. Ada yang jadi tukang parkir resmi, ada yang buka warung kopi kecil. Dan semua itu bermula dari satu orang pedagang soto yang tak pernah mengangkat tangan untuk melawan, tapi selalu mengangkat semangat untuk memberi contoh. Perubahan yang ditanam Rizky dan Dadan tidak berhenti hanya di lingkungan pasar. Semangatnya mulai menular ke RT RW sekitar. Anak-anak muda yang dulunya hanya nongkrong sampai larut malam, kini mulai ikut belajar dagang kecil-kecilan. Ada yang berjualan es buah, kopi sachet, hingga nasi bungkus. Dan yang paling mengejutkan, Dadan membuka kelas kecil di sore hari, bukan untuk belajar berkelahi seperti masa lalunya, tapi belajar memasak. Setiap hari Sabtu sore, ia menggelar meja panjang di sisi pasar. Anak-anak datang membawa bahan seadanya. Dadan akan duduk di ujung meja, memberi arahan, sesekali membetulkan potongan bawang,
atau menambahkan sedikit garam ke dalam kuah. Ia memberi nama kegiatan itu, kelas soto jujur. Bukan sekadar belajar resep, tapi belajar menghargai proses. Kalau lu bisa jujur dari dapur, lu pasti bisa jujur dalam hidup. Begitu motonya. Rizky melihat semua itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tak pernah menyangka, orang yang dulu menghancurkan bangkunya kini malah mengangkat nama pasar. Tapi lebih dari itu, Rizky merasa perjuangannya tidak sia-sia. Ia tidak pernah punya ambisi menjadi pahlawan, apalagi motivator. Ia hanya ingin jualan dengan damai. Tapi kini, kedamaian itu menjalar ke seluruh penjuru pasar dan sekitarnya. Dan itu lebih dari cukup. Suatu hari, datang seorang pejabat dari Dinas UMKM. Ia menawarkan bantuan modal dan pengembangan untuk usaha Rizky dan Dadan. Tapi keduanya sepakat, mereka tidak mau bantuan langsung berupa uang. Kalau ada dana, kami minta buat bikin dapur umum. Kita latih warga yang kehilangan pekerjaan biar bisa jualan sendiri, ucap Rizky. Pejabat itu mengangguk, kagum dengan kesederhanaan visi mereka. Dalam waktu 2 bulan, berdirilah sebuah tenda semi-permanen bernama Dapur Pasar. Di sanalah lahir banyak pedagang baru dengan prinsip kejujuran dan kerja keras. Media kembali datang. Tapi kali ini, fokusnya bukan lagi pada 2 tokoh utama, melainkan pada komunitas yang tumbuh karena mereka. Seorang ibu 2 anak yang dulunya mencuci di rumah-rumah kini punya lapak bakso kecil. Seorang mantan pemalak kini jadi tukang es teh yang dikenal ramah. Bahkan seorang pemuda dengan tato di sekujur tubuhnya kini dipercaya jadi bendahara komunitas pasar. Semua berubah bukan karena dihukum, tapi karena diajak dan diberi harapan. Di tengah perubahan itu, Rizky tetap setia dengan gerobaknya. Ia menolak dibikin warung permanen. Gerobak ini pengingat. Kalau kita bisa mulai dari kecil dan jujur, insya Allah kita kuat di atas, ujarnya. Sedangkan Dadan, kini punya warung soto sederhana, dengan satu tulisan besar di dinding. Jurus sakti kami, jujur, ikhlas. Kalimat itu bukan sekadar hiasan, tapi cermin dari perjalanan yang mereka tempuh, dari jalan gelap menuju cahaya. 1 tahun berlalu sejak Rizky pertama kali menggelar gerobak sotonya di ujung lorong pasar Cikampek. Waktu berjalan cepat, tapi perubahan yang terjadi terasa begitu dalam. Komunitas pasar kini menjadi salah satu titik percontohan nasional untuk program revitalisasi berbasis masyarakat. Tapi bagi Rizky dan Dadan, penghargaan dan liputan media bukan tujuan utama. Mereka tetap menjalani rutinitas seperti biasa, bangun pagi, belanja bahan, dan menyapa pembeli dengan senyum. Namun, bukan berarti semuanya berjalan mulus tanpa cobaan. Suatu malam, kios dapur umum mereka terbakar akibat korsleting listrik. Api membesar dan menghanguskan sebagian besar tenda, termasuk alat masak yang dibeli dari hasil patungan. Kabar itu cepat menyebar, dan orang-orang datang melihat dengan mata merah dan langkah berat. Tapi yang mengejutkan, di pagi harinya, puluhan warga langsung gotong royong membangun ulang tenda dapur. Ada yang menyumbang seng, ada yang bawa kayu, dan anak-anak muda ikut mengecat ulang plang nama. Dadan berdiri di tengah kerumunan, terdiam. Ia tak percaya. Dulu ia dikenal sebagai orang yang menakutkan. Kini orang-orang mengulurkan tangan tanpa diminta. Rizky menepuk bahunya. Bang, kita gak bisa cegah musibah, tapi kita bisa pilih gimana kita bangkit. Ucapan itu seperti komando. Dalam 3 hari, dapur umum berdiri kembali, lebih besar, lebih kokoh, dan kali ini punya nama baru, Dapur Keris. Nama itu diambil dari kenangan akan keris kecil milik Rizky, bukan karena senjata, tapi karena filosofi. Keris itu bukan buat menakutkan, tapi pengingat untuk jadi lurus dalam tindakan, kata Rizky saat diminta menjelaskan. Dapur keris pun menjadi simbol baru. Setiap sudutnya dipenuhi semangat. Ada papan visi komunitas, daftar nilai-nilai, dan jadwal pelatihan harian. Tak butuh waktu lama, komunitas ini mulai dilirik oleh pengusaha lokal. Salah satu pemilik restoran besar di Karawang datang menawarkan kerjasama,
membeli produk olahan dari dapur keris untuk didistribusikan ke outlet-outlet mereka. Bagi warga pasar, ini berkah besar. Tapi lagi-lagi, Rizky dan Dadan menolak untuk menjual seluruh hak pengelolaan. Kita ingin tempat ini tetap milik rakyat kecil, kata Dadan, yang kini sudah jauh lebih tenang dalam berbicara. Rizky sendiri mulai dikenal sebagai mentor muda oleh banyak komunitas UMKM. Tapi ia tetap menolak untuk tampil di televisi atau jadi pembicara tetap. Ia lebih memilih mendampingi anak-anak yang ingin belajar masak atau merintis usaha. Saya gak pinter ngomong. Tapi saya tahu rasanya mulai dari nol, ucapnya setiap kali diminta jadi tokoh inspiratif. Dan yang membuat semua orang tersentuh, Rizky tidak pernah menyebut dirinya sebagai pendiri. Ia selalu bilang, ini semua karena pasar. Saya cuma bagian kecil dari perubahan itu. Suasana pasar Cikampek semakin hari semakin rapi dan bersahabat. Jalan setapak yang dulunya becek, kini ditanami pot kecil berisi bunga. Lapak-lapak yang dulu sembarangan berdiri, kini ditata seperti deretan kios kecil yang penuh warna. Anak-anak sekolah sering datang untuk observasi, memotret, dan membuat tugas tentang kewirausahaan lokal. Bahkan universitas-universitas di Karawang dan Subang menjadikan pasar ini sebagai lokasi praktik langsung. Tapi suatu hari, seorang lelaki parubaya datang dari luar kota, membawa niat yang tak diketahui banyak orang. Namanya Bram. Ia adalah preman lama dari masa lalu Dadan, yang merasa kehilangan kekuasaan sejak Dadan berubah. Bram datang dengan maksud mengembalikan ketakutan dan kekuasaan premanisme yang dulu pernah ada. Ia mulai menyebar ancaman, meminta jatah dari pedagang baru, bahkan menyebarkan isu bahwa Dadan kini hanya boneka pencitraan. Dadan marah, tapi tak gegabah. Ia tidak mau kembali ke masa kelam. Maka ia menemui Rizky. Gue bisa hajar dia. Tapi apa bedanya gue sama dia kalau pakai cara yang sama? Tanya Dadan lirih. Rizky diam sejenak, lalu menjawab. Bang, sekarang pasar ini bukan cuma punya kita. Ini punya semua orang. Kalau abang mundur, orang lain yang bakal kena. Maka mereka pun mengatur strategi. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan komunitas. Para pedagang dikumpulkan, disatukan. Mereka sepakat untuk tidak melayani Bram, tidak menanggapi ancaman, tidak memberi uang 1 rupiah pun. Jika dia merusak barang, mereka laporkan ke kelurahan dan aparat. Jika ia datang marah-marah, mereka tetap tenang. Dan strategi itu berhasil. Bram, yang biasa menghadapi ketakutan, justru terpukul saat menghadapi ketenangan massal. Dalam 3 minggu, ia pergi tanpa jejak. Komunitas menang bukan dengan pukulan, tapi dengan keberanian kolektif. Kejadian itu menjadi pelajaran besar. Bukan hanya bagi Rizky dan Dadan, tapi bagi seluruh warga. Mereka sadar, kekuatan sejati bukan ada pada satu orang, tapi pada solidaritas. Pasar Cikampek yang dulu identik dengan pungli dan preman, kini berubah jadi simbol keteguhan hati. Banyak pasar lain mulai meniru model ini. Bahkan kementerian turun tangan memberi bantuan, bukan dalam bentuk uang, tapi pelatihan, akses logistik, dan fasilitas kebersihan. Dadan, yang dulu hanya bisa berteriak, kini jadi pembicara di pelatihan keamanan pasar. Ia mengajarkan petugas pasar cara menangani konflik tanpa kekerasan. Sementara Rizky tetap dengan kesederhanaannya. Saya tetap digerobak. Kalau semua orang pindah ke atas, siapa yang jaga bawah? Katanya sambil melayani pelanggan. Mereka berdua kini dikenal sebagai penjaga semangat pasar. Bukan pemilik, bukan pemimpin, tapi penjaga. Dan itulah yang membuat mereka dicintai. Maka setiap hari, ketika matahari mulai naik, pasar Cikampek tak hanya ramai dengan transaksi jual-beli, tapi juga dengan harapan. Dengan tawa. Dengan cerita bahwa siapapun, bahkan mantan preman, bisa berubah. Dan semuanya dimulai bukan dengan gebrakan besar, tapi dari semangkuk soto yang disajikan dengan niat baik dan kerendahan hati. Pagi itu, pasar Cikampek tampak lebih hidup dari biasanya.
Sebuah spanduk terbentang di pintu gerbang. Festival Sotos UMKM Cikampek, merayakan perubahan, menyajikan harapan. Acara itu bukan ide pejabat, melainkan usulan warga yang ingin merayakan perjalanan luar biasa yang telah mereka tempuh bersama. Rizky sempat keberatan. "Saya nggak suka keramaian," katanya, tapi Dadan menepuk pundaknya. "Lu yang mulai semua ini. Minimal lu potong pita." Lapak-lapak dihias meriah. Ada lomba bikin soto versi kreatif, pelatihan buat remaja tentang cara memulai usaha, bahkan bazar kecil dari pengusaha rumahan yang dulunya murid-murid dapur keris. Rizky berdiri di sudut panggung, mengenakan kaos polos dan celana hitam, tampak kikuk saat namanya dipanggil untuk maju. Tapi saat ia melangkah ke depan, ribuan pasang mata menyorotnya bukan dengan rasa kagum berlebihan, tapi dengan rasa hormat. Dadan, yang kini lebih santai dengan kemeja kotak-kotak, mengambil mikrofon. "Dulu saya dikenal bukan karena kebaikan. Tapi hari ini, saya di sini karena satu hal. Ada orang yang gak pernah berhenti percaya bahwa saya bisa berubah," katanya, sambil menoleh ke Rizky. Suasana hening. Beberapa warga meneteskan air mata. Tidak ada musik latar. Tidak ada tepuk tangan yang dipaksakan. Yang ada hanyalah kejujuran dan kekuatan kata-kata. Acara itu diakhiri dengan pembukaan tenda baru, Sekolah Pasar. Isinya sederhana. Sebuah ruang terbuka berisi meja, papan tulis, dan bahan-bahan dapur. Tujuannya, mengajari generasi baru tentang cara hidup mandiri, jujur, dan tidak takut mulai dari nol. Rizky ditunjuk sebagai mentor utama, dan Dadan sebagai pelatih lapangan. Di balik semua itu, satu prinsip selalu diulang. Kalau lu bisa bikin orang kenyang, lu bisa bikin hati mereka tenang. Beberapa minggu kemudian, Rizky menerima kabar bahwa ia diundang ke luar negeri untuk mewakili Indonesia dalam forum wirausaha sosial. Tapi ia menolak. "Saya belum selesai di sini," katanya. Tapi ia meminta agar tim muda dari Sekolah Pasar dikirim sebagai perwakilan. "Mereka masa depan. Saya cuma pengantar," lanjutnya. Dan benar, anak-anak itu pulang dengan penghargaan internasional. Tapi yang lebih penting, mereka kembali membawa semangat baru. Pasar Cikampek kini tidak hanya tempat jual beli. Ia menjadi sekolah kehidupan, tempat orang belajar bahwa gagal bukan akhir, dan berubah bukan hal mustahil. Dan di tengah semuanya, dua gerobak soto tetap berdiri. Satu milik Rizky, satu milik Dadan. Keduanya tak bersaing, tak saling menjatuhkan. Mereka justru saling menguatkan, membuktikan bahwa kejujuran, kerja keras, dan niat baik adalah juru sakti yang tak akan pernah usang. Cerita ini sepenuhnya adalah fiksi. Tokoh, tempat, dan kejadian yang disebutkan dibuat untuk menggambarkan nilai-nilai universal tentang keberanian, perubahan, dan pentingnya kejujuran dalam hidup. Meski tidak berdasarkan kejadian nyata, kisah ini diharapkan bisa menginspirasi siapapun yang sedang berada di titik terendah hidupnya, bahwa semua orang bisa berubah, bahwa kebaikan, meski